Yo, halo guys, selamat datang di RC Renan. Oke, jadi di video kali ini saya mau unboxing RC dari MN. Oke, sesuai dengan judulnya, ini adalah MN 300. Ini belum sama sekali saya intip ya, ini masih baru banget datang. Ini langsung dibuka aja. Oke, ini untuk boxnya MN 300. Ini boxnya seperti ini, bagian depan ini pecah ya ini. Gak tahu sellernya ini gimana ngirimnya. Oke, ada tulisan seperti ini, tulisan Cina. 12 scale, ada logo tank di sini. Bagian samping, bagian belakangnya seperti ini. Oke. Bagian atas tank 300, bagian bawah. Oke, di bawah sini ada beberapa modelnya ya. Yang saya beli warna orange, ini ada dua warna yang MN 300, ada silver dan orange. Dan ini mungkin akan datang di kemudian hari ya. Untuk MN 300S ini ada dua warna. Ini nggak tahu, ini ada hijau-hijau sama krem ya. Oke, MN 300. Ini harganya saya dapat dengan harga 900 ribuan. Cukup mahal. Jadi langsung saja dibuka guys, nggak usah lama-lama ya. Oke, boxnya kosong. Oke, langsung kita buka aja untuk di paket yang pertama. Isinya apa aja, kita keluarkan semua. Jangan sampai minus kayak kemarin pas unboxing MN82T ya. Ada yang kurang. Oke, udah kosong. Kita dapat aksesoris. Ini nanti langsung dipasang aja. Wih, dapat obeng guys. Mantap nih. Jarang-jarang dikasih obeng ya. Kita dapat obeng plus. Oke, ada buku berbahasa Chinglish, berbahasa Cina ya guys. Dapat USB charger Type C seperti ini, kabel USB ya, ini buat charger Type C. Terus ini ada aksesoris juga seperti handle pintu, spion, roof rack, dan overfender. Ini pasang sendiri overfendernya, dan snorkel. Ini dapat snorkel juga. Oke, terus kita dapat buku manual seperti ini. Ini nanti dibaca, dipelajari yang belum tahu. Terus kita dapat stiker. Ini stikernya tulisannya top fire gitu. Dan logo-logo MN berbahasa Cina nih ya. Oke, ini apa ini? Terus dikeluarin aja mobilnya dengan body GWM tank 300. Ini kosong. Oke, jadi seperti ini untuk RC nya MN 300 ya, dengan body GWM tank 300. Ini ada logo tank di sini, berarti dia license. Oke, terus apalagi, kita pasang ini dulu ya guys, aksesorisnya dulu ya, biar kelihatan seperti apa kalau sudah kita pasangkan dengan aksesoris fullnya ya. Baru kita lihat detail-detailnya guys. Oke. Dan sebelum kita pasang aksesorisnya, nih untuk remote-nya ini masih sama seperti remote MN78 99 SV2 82 Pro 128 168. Nah, 82T ini saya sama semua untuk remote-nya ya. Seperti ini bentuknya. Dan untuk trim-trimnya sama, ada tombol throttle rate sama light, tombol lampu. Dan di sini tombolnya
nggak bisa dipencet. Untuk channel 3 dan channel 3 plus, di channel 3 min nggak bisa dipencet ini, malah lebih bagusan remote 82T ya. Yang ini nggak ada. Ini tombol on off. Untuk baterainya, baterai remote-nya dia menggunakan 2 baterai AA. Cuma di sini ada yang baru. Ini kok tumben dikasih ini ya, dikasih baut. Ini tumben-tumbenan, biasanya nggak ada bautnya. Nih. Mungkin biar aman guys. Wait. Oke, sebagai perbandingan, nih remote MN82T ini nggak ada bautnya. Yang 82 yang MN300 ada bautnya gitu ya. Ini ada tombolnya 82T. Ini tombolnya mati. Oke, kita bateraiin dulu. Mana bateraiku? Kita bateraiin dulu aja. Lumayan dapat obeng. Oke, hidup. Oke, sekarang kita pasangkan aksesorisnya. Oke guys, jadi inilah MN300 dengan bodi GWM Tank 300 ya. Oke, seperti ini untuk tampak depannya. Bagus banget, ini scale ya, karena license mungkin ya, scale sekali. Bagian depan dari grill lampunya ini mantep banget. Grill depan, bumpernya nih, wih keren ya. Terus ini ada engine hood, ini bagus, kap mesin ya. Oke, dan di bawah sini ada baterainya. Ini nanti dibahas saja. Oke, seperti ini wipernya, detailnya bagus. Kaca depan, over fender, dan spion seperti ini. Pintunya bisa dibuka, keren. Bagian depan bisa dibuka, yang bagian tengah ini nggak bisa dibuka ya. Terus ada detail bagus di sini, ada aksesoris jerigen. Bagian belakang lampunya detailnya sangat bagus. Terus ban cadangannya ini bisa dibuka seperti ini untuk mountingnya ya. Dan pintu belakang juga ini bisa dibuka. Ya MN78 ya guys, nih bagus banget untuk detailnya ya, bodinya. Bagian dalam sini juga cukup lega untuk naruh aksesoris atau baterai cadangan. Oke, ada detail kecil pengunci di sini untuk mengunci ini ya, tempat bannya. Oke, di sini ada tangga bagus. Wiper belakang detailnya cukup bagus, banyak plastik hard body. Untuk bagian dalamnya detailnya juga cukup bagus. Keren ya, sampai ke sini-sini juga, di pintu-pintu juga. Bagian atas di sini ada roof rack dan ada sunroof, itu bolong sampai ke dalam. Oke, untuk bodinya bagus, ini skala 1:12. Lumayan gede lah ya kalau dibanding dengan Pak MN82T. Sama-sama 1/12 ya, dibilang gede ya nggak gede, dibilang kecil ya lumayan agak bongsor lah kalau dilihat kalau dari MN82T ini ya. Tuh, lebih bongsor. Cuma kalau dari bodinya nih, kalau disandingkan dengan MN168 yang harganya sama 1 jutaan dan license juga, nih perbandingannya seperti ini ya, kurang lebih sama lah ya. Tuh, awas nih. Tuh skalanya ya.
Oke. Jadi untuk detail bodinya seperti itu, karena license ya bagus sekali. Ini snorkelnya kayak siap gerak gitu ya, kayak tangan gini. Oke, dan untuk ban, ini bannya seperti ini, ukurannya ada di sini 75 kali 30, berarti lebarnya ini 75 mm. Apakah ya 75 kah? Sebentar, kita ukur pakai ini aja. Iya, dia di 75-an lah, kurang lebih 74 di sini ya, 74. Dan lebarnya, untuk lebar dia ada di 30-an, betul kalau lebarnya 30 ya. Nih, 29,8 ya, 30. Untuk velgnya, diameter velg ini ada di berapa? 43 guys, 43 mili guys. Ini sama dengan velg Bitlock MN nggak ya? WPL nggak ya? Ini kayaknya sama sih guys. Coba nanti coba guys. Dan untuk kontur bannya ini, bannya dia lumayan medium, nggak soft tapi nggak terlalu hard. Tapi untuk sudutnya ini keras banget guys. Ini keras. Ini keras. Dan dia belum dilem ya. Untuk bannya belum dilem. Jadi perlu dilem, dan bukan Bitlock untuk velgnya. Di sini bukan Bitlock. Terus, nah, kita ngomongin ke baterainya aja dulu. Ini baterainya lumayan istimewa. Oke, untuk membuka baterainya cukup kita tarik seperti ini. Oh ya, ada penguncinya guys. Ini penguncinya dibuka dulu ya, di sini, kesiniin. Nah, seperti. Terus ini baru ditarik gini. Nanti lepas baterainya guys. Oke, baterainya baru. Untuk bentuknya ya seperti ini. Untuk spesifikasinya ini 1200 mAh. Sama sih kalau yang model sama yang model biasa ya. Sama-sama di 1200 mAh. Sebentar guys. Terus spesifikasinya ini sama 1200 mAh. 18650 juga isinya. 8,8 watt hour juga, Li-ion juga dalamnya, 7,4 volt juga. Cuma ini ada hard case-nya dan sudah bisa di charger menggunakan charger handphone ya, yang Type C seperti ini. Colok di sini. Nah, tinggal ini dicolokin ke kepala chargeran HP juga bisa guys. Itu ya. Oke. Dan untuk ke mobilnya di sini ada 4 pin seperti ini, 1 2 3 4. Di mobilnya juga ada seperti ini ya. Cukup ada PR-nya juga kalau mau upgrade baterai, harus yang seperti ini ya. Nggak bisa pakai baterai yang konvensional kayak gini, Tedin, atau yang pin 2 atau pin 3 yang seperti ini. Ada PR juga ya pokoknya. Tapi bisa diakalin juga sih, dibikinin soket sendiri juga bisa nanti. Apa sih yang nggak bisa kalau main RC ya guys. Oke, ini dipasang dulu. Masangnya juga gampang banget nih, simple. Jangan lupa nih penguncinya, terus ditutup gini, kayak simple banget. Oke, bagian bawah ini yang cukup mengecewakan menurut saya ya, dengan harga 1 jutaan. Ini cukup mengecewakan. Bagian bawahnya full plastik guys, dan full spare partnya ini spare part kecil ya, kayak MN99S yang versi pertama sampai sekarang. Di MN82 itu masih seperti ini, nggak kayak MN ini ya 86 atau 128, karena harganya juga mendekati. Di sini kalau MN128, MN86 kan kayak gini, sasisnya besar, gardanya, gearboxnya besar. Kalau di MN300 ini masih kecil-kecil, gampang rongkat. Harganya nggak beda jauh, cuma di sini
dia menang ini ya, bodinya aja yang bagus. Tapi body 128 juga bagus banget sih. Jadi ya nggak menang, malah kalah guys ini. Nggak ada yang menang ya, nggak ada yang diunggulin. Tapi kalau elektroniknya nanti, kalau aku udah lihat di review teman-teman itu ya cukup mengecewakan tuh elektroniknya guys. Lebih bagusan di elektronik MN82T ya malah ya. Oke, bagian bawah masih full plastik seperti ini. Shocknya juga dari MN99S yang versi lama, MN98 juga masih sama seperti ini, nggak oil shock. Padahal di MN168 yang harganya 1 jutaan juga itu sudah dikasih oil shock. Nah, ini kan sudah oil shock. Dia 1 jutaan tapi sudah oil shock. Dia 1 jutaan tapi sudah portal. Nah ini dia sudah beadlock juga ini. Bannya soft weh. Ini juga bodinya license weh. 168 ya. Tapi kenapa di MN300 ini malah downgrade guys? Oke, untuk on off dia di mana nih? On off ada di belakang sini. Oke, dihidupkan aja. Kita hidupkan remote-nya. Oke, sudah connect. Kaki-kaki nggak usah dibahas lah ya. Ini sama aja seperti MN-MN yang lain. Nih, tak liatin MN99S V2. Apa itu jatuh? MN99S V2. Nih, seperti ini. Tapi ini kelebihannya nih untuk sasis frame-nya dia metal. Kalau di tank 300 ini dia plastik full, sampai frame-frame-nya plastik kayak MN82T. 82 biasa, 82 Pro. Nah, ini full plastik juga. Nih. Itu ya. Jadi nggak perlu dibongkar. Ini full plastik pokoknya lah ya. Gitu. Oke, kita coba aja guys. Oke, untuk detail depan lampunya seperti ini ganteng banget. Coba. Wih. Lampunya. Ini kalau dibelokin, lampu senya ada di dalam. Kita matiin dulu lampu utama. Ada lampu sen hidup bagian belakang. Spin. Oke, itu lampu belakang hidup ya. Kalau kita gas gimana? Kalau kita gas nggak ada yang berbeda ya di sini. Kalau mundur ada lampu putih. Oke, ada lampu rem juga nih. Ada lampu rem di sini. Mundur putih, gas nggak ada apa-apa ya. Kalau di rem lampunya sedikit lebih terang, gitu guys. Oke, ini untuk speed flow dan ini untuk speed headnya ya, speed 2 nya. Dia ada 2 speed, cuma by program guys, nggak by gearbox ya. Oke, remote-nya ini ada tombol throttle rate dan binding. Ini untuk membinding. Biasanya kalau kita lost connect dari receivernya, kita binding ulang bisa dengan tombol ini. Ini juga bisa memindahkan speednya tadi. Terus di sini ada lag switch atau setup. Nah, ini bisa untuk mereverse throttle bisa nggak ya? Lupa aku. Bisa mereverse steering dari sini. Juga bisa untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Kalau ditahan dia menghidupkan lampu ini hazard. Nah, kalau sekali gini lampu utama, kalau ditahan menghidupkan hazard dan mematikan hazard. Terus di sini ada trim steering. Ini untuk menyesuaikan ini ya, lurusnya ban atau steering. Ini kalau kurang lurus ya tinggal dilurusin lewat sini aja. Dan ini pastinya sudah full propo ya. Bisa digas pelan dan digas kenceng, apalagi ya tetap bisa gitu. Oke.
Untuk sistem remnya ini ada di low speed, dia akan ngerem otomatis itu ya. Ini dari versi yang lama juga sudah seperti ini nih. Kalau di gear hacknya dia nggak ada remnya gitu ya nih. Tapi kalau di gear low speed low dia ada remnya gitu guys. Sekarang dicoba tes melewati obstacle ya. Oke, untuk obstacle-nya biasalah ya, kita pakai ban yang ringan-ringan aja. Satu aja lah ya, dua keterlaluan kayaknya. Oke, kita tes torsi. Karena ini brushed bukan brushless dan pastinya nggak ada FOC-nya ya. Jadi kalau melewati obstacle ya kita harus tambahkan throttle-nya ya. Nggak bisa kita pantang seperti ini, itu nggak kuat itu guys. Itu ya, mau brushed yang gimana ya, pokoknya nggak kuat guys. Kita harus tambahkan gas ya. Karena kita yang pegang remote-nya, kita harus atur gasnya, nah, gitu. Dan ternyata fitur dengung ini belum dihilangkan di MN300 ini guys. Fitur nyamuk ini ya. Fitur dengungan itu masih menjadi fitur andalan di MN series guys. Oke, ini berusaha banget. Kayaknya malah lebih bagusan di MN82T guys. Ini memang kurang sih untuk torsinya. Kurang banget ini. Kalau di MN, sebentar, saya kasih bandingan dulu di MN82T ya. MN82T ini cukup mudah kalau cuma melewati obstacle yang seperti itu guys. Padahal MN82T ini lebih murah dibandingkan ini ya. Nih tak cobain MN82T ku. Kita binding dulu pakai remote ini, nggak apa-apa, binding. Yuk. Lebih enakan MN82T guys. Untuk elektronik ya. Oke, itu aja. Jadi MN 300 ini cukup priceless, cukup kemahalan pokoknya. Gitu ya. Oke, sudah connect lagi. Oke, daripada penasaran untuk elektroniknya kenapa dia bisa lebih jelek daripada MN82T, kita buka aja dalamannya biar kita nggak penasaran seperti apa ya. Membukanya ini cukup 2 baut di bagian sini. Oke, terus di bagian sini kan ada penguncinya. Nah, seperti itu. Tinggal ditekan aja ke dalam, terus ditarik gitu guys. Ke dalamannya seperti ini. Sebentar. Matikan dulu. Cabut powernya, cabut lampunya. Oke, bodinya ditaruh situ. Bentar. Oke, untuk dalamannya seperti ini, simple banget. Ini framenya
plastik. Oh, seperti ini bentuknya. Oh, plastik. Waduh, wah ini yang bikin kecewa ini guys. Padahal di MN82T ESC sama receiver itu sudah terpisah. Nah ini di MN Tank 300 ini padahal harganya sudah hampir menyentuh 1 juta, tapi kenapa dia masih pakai board seperti ini? Untuk motor 280 60T, ini gearboxnya plastik, gearnya plastik. Ini nggak perlu dibongkar, pasti kalian sudah tahu lah ya. Kalau lihat di video yang lain, dia plastik, full plastik. Paling yang metal di pinionnya sini sama as ini ya. Kalau gear gardan dia metal cor ya. Untuk hex dia 5 mili plastik lah pastinya ya, biasa plastik pasti sudah 100%. Nah plastik kayak gini, shocknya bukan oil shock. Keyboardnya yang bikin kecewa itu seperti ini harga 1 jutaan loh. Mau ya kalau mau beli ini tak sarankan kalau sudah turun ya. Kalau ini di harga berapa 600 700 sih ya oke aja guys, tergantung kalian ya. Tapi kalau harganya masih 900 ke atas, 900.000 ke atas ya pikir-pikir 2 kali guys. Mending MN 128 aja sekalian atau 168 ya, yang agak lebih enak buat main. Kalau di ESC 168 dan 82T kan dia sudah menggunakan ESC seperti ini, dia terpisah dengan receivernya gitu ya guys. Nah, dia sudah seperti ini, harusnya harga 900 ribuan itu harusnya seperti ini. Kalau mau upgrade kan nggak usah upgrade remote-nya gitu ya, nggak worth it ini. Keyboardnya seperti ini kodenya kalau mau beli. Dan ini sudah di waterproof, cuma saran aku ini dilapisin lagi untuk waterproofnya biar lebih oke kalau mau masuk air ya. Cuma ada PR lagi, ini kalau mau waterproof juga ini baterainya juga harus di waterproof guys. Dan PR-nya kalian harus bongkar housing ini ya, untuk waterproof di elektronik ini, untuk pengecasan Type-C-nya ya. Atau bisanya ada BMS-nya di sini ya. Atau apa itu yang buat cas baterai gitu guys, buat balancing gitu ya, balancernya ya. Gitu. Jadi PR-nya di baterai ini. Kalau ini kan gampang, tinggal dilapisin kayak gini, dilapisin resin atau kutek gitu ya, itu lebih gampang. Oke, jadi elektroniknya seperti ini aja, cukup mengecewakan ya dengan harga 900 ribuan. Kirain bakal wow banget gitu ya, karena dulu sebelum ini keluar itu apa ya, iming-imingnya kan sasisnya kan kayak MN86 atau MN128 gitu guys. Jadi ini ya nggak sesuai ekspektasi sih, kurang oke ya. Jadi menurutku kalau kalian mau beli yang uangnya banyak buat koleksi sih nggak apa-apa ya kalau mau beli sekarang. Tapi kalau buat temen-temen yang mending ini mending itu, wah kalau saya sih mending nggak usah beli guys kalau harganya segitu ya. Kalau harganya ada di kepala 6 itu sih nggak apa-apa kalau kalian mau beli gitu ya. Kalau masih di kepala 9 atau kepala 8 ini kurang worth it guys. Nah, lebih baik kalian beli MN128 aja sekalian, itu sudah lebih proper ya daripada ini spare partnya. Nih kalau di upgrade ke metal pun spare part ini itu nggak bisa buat main kasar-kasar guys. Ini masih perlu track yang khusus ya. Kayak kemarin itu yang saya tendang-tendang itu karena saya emosi. Itu tracknya terlalu ekstrim, memang salah saya sendiri. Jadi ya harus pilih-pilih track juga kalau masih pakai gardan yang seperti ini, gearbox seperti ini, sasis seperti ini, itu harus pilih track yang bijak ya. Ya yang terlalu ekstrim juga. Oke, saya pasang dulu ya ini untuk bodinya. Oh,
pemasangannya kan gampang guys, tinggal colok-colok terus ceklek-ceklek aja. Jadi colok, colok, udah gini aja kan. Ini nggak usah dibaut, nggak apa-apa ya. Oke, nggak perlu dibaut, nggak apa-apa. Ini juga sudah kenceng, nggak bakal lepas. Oke guys, jadi kesimpulannya, ini untuk bodinya memang bagus banget. Scale, pintunya bisa dibuka seperti MN86. Bisa dibuka semua ya, dari mulai kap, pintu depan, pintu belakang, kayak MN78 juga. Jadi cukup bagus untuk bodinya. Cuma untuk kaki-kakinya dan elektronik, menurutku memang kurang sih dalam ini ya, untuk harga yang cukup mahal lah bagi menurutku ya, cukup mahal kalau di harga segitu. Itu harusnya sudah dapat spek yang kayak MN86 atau MN128, itu harusnya seperti itu. Kalau nggak seperti MN128 atau 86 ya minimal kayak 168 lah ya. Garden portal, ESC receiver terpisah gitu, itu lebih bagus kayaknya, dan ban yang lebih soft gitu ya. Ini sudah bukan pitlock, bannya keras, shocknya juga bukan oil shock. Banyak minusnya guys. Jadi menurutku kalau untuk harga segitu ya, tak ulangi lagi, kurang worth it. Jadi menurut kalian aja sih guys, yang bijak aja dalam mengelola uang aja sih guys, karena terlalu mahal ya bagi saya. Ini dibelikan versi yang lain gitu ya. Oke, kita tes aja dulu ya untuk performanya gimana kalau buat off-road. Apakah licin untuk ban ini atau enggak? Kita tes aja seperti apa performanya kalau di track ya guys. Oke guys, sekarang saya sudah di lokasi pengetesan, dan ini track yang sama yang kemarin saya tes untuk RC MN82S ya. Oke, langsung saja. Oke, karena ground clearance-nya lebih tinggi, jadi untuk MN tank 300 ini itu nggak gampang ini ya, tersangkut. Lumayan oke sih, kalau buat main ringan-ringan gini lumayan oke. Cuma bannya ini yang kurang enak. Bannya kurang enak guys.
Oke, jadi untuk video kali ini kayaknya segini dulu sih guys. Jadi kalau yang mau beli nanti sih tak taruh linknya di deskripsi kalau yang mau beli. Tapi saran saya sih jangan beli dulu kalau sekarang ya guys. Nunggu harganya turun dulu, atau kalau yang banyak uang sih nggak apa-apa kalau mau beli guys. Kalau penasaran ya, siapa tahu mau di-upgrade ke full metal juga gitu. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata atau kurang jelas dalam penjelasan saya ya, karena saya juga masih belajar sih guys. Jadi mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Dan terima kasih yang sudah menonton, terima kasih waktunya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.